Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita mengamati atau merenungkan, kita akan mengerti bahwa alam semesta ini mengubah segalanya menjadi lebih baik. Meskipun kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Contohnya, kotoran hewan. Kotoran hewan itu tidak baik, berbau, dan tidak sedap dipandang. Tapi kemudian semesta mengubahnya menjadi pupuk. Baunya hilang, dan kemudian juga teksturnya menjadi lebih bagus, dan ternyata sangat subur untuk pertanian. Dari kotoran menjadi pupuk, dari sesuatu yang jelek, buruk, menjadi bernilai. Itulah yang dilakukan alam semesta. Dan melakukannya di dalam diam. Hanya memang perlu waktu. Juga kalau Anda memakai gelang emas, kalung emas, perhiasan emas, emas itu juga adalah logam yang terbentuk ratusan tahun di dalam diam. Semesta mengubahnya menjadi logam yang bernilai. Banyak hal, hampir semua, bahkan semua, semesta mengubah yang negatif menjadi positif. Karena itu kita perlu belajar mempercayakan banyak hal kepada semesta ini. Dan banyak hal terjadi di dalam diam. Bahkan ketika Anda terbentuk di rahim ibu, Allah mengerjakannya itu di dalam kesunyian rahim. Sedikit demi sedikit terbentuklah kehidupan yang semakin kompleks. Maka silence itu powerful. Mempunyai energi yang mampu mengubah banyak hal menjadi lebih baik. Maka penting kita memanfaatkan atau mengerti the power of silence. Betapa berkuasanya keheningan. Benih yang jatuh ke dalam tanah, di dalam keheningan itu akan muncul kemudian tunas-tunas yang nantinya menjadi pohon besar. Dan pohon juga di dalam diamnya mengerjakan banyak hal sehingga menghasilkan buah-buah yang bisa kita nikmati. The power of silence, keheningan itu mengubah segalanya. Maka kalau kita bisa hening dan tenang dalam diam, bahkan bisa mengubah yang tadinya menyakitkan menjadi kekuatan. Karena memang silence is power. Dan kekuatan lain yang juga sangat menentukan dalam hidup ini adalah daya cinta, kekuatan cinta, the power of love. Itu juga luar biasa. Bahkan kalau kita mencintai seseorang, kita bisa melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Karena memang kuasa cinta itu luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk mencintai semuanya. Dan itu menjadi prinsip di dalam hidup kita bersama. In unum caritas, dalam segalanya cinta kasih. Karena kalau kita digerakkan oleh belas kasih, maka yang berat menjadi ringan. Yang menyakitkan menjadi korban yang menyenangkan, yang menyelamatkan. Maka kekuatan cinta itu luar biasa besar. Dan yang maha dahsyat adalah ketika keduanya digabungkan, keheningan dan cinta. Kalau kita bisa mencintai dalam keheningan, dalam diam, dahsyat, so powerful. Karena itu Tuhan Yesus memberi contoh. Bahkan kematian menjadi kehidupan kekal. Karena Tuhan menjalaninya dengan cinta
di dalam diam. Ini rahasia semesta, rahasia Allah yang menakjubkan, yang sangat powerful. Maka kita perlu berlatih dua hal ini, mencintai segalanya, dan karena itu hidup kita menjadi begitu indah, no matter what. Dan juga belajar mencintai keheningan, karena kemudian segala-galanya diubah menjadi lebih baik di dalam keheningan. Menggabungkan dua-duanya, kita akan menikmati kehidupan kekal. Karena berbicara itu adalah buah dari pikiran. Dan seringkali pikiran itu berubah-ubah. Kita tidak mampu masuk ke dalam diri yang menjadi sumber keheningan dan sumber cinta itu sendiri. Kita kemudian bising. Pikiran kita menjadi rumit dan muyek, membuat kita tidak mampu tenang dan menemukan sumber kebahagiaan. Seandainya kita bisa melatih diri di dalam keheningan dan kasih kepada segalanya, maka kita tidak membutuhkan apa-apa, karena semua sudah ada di dalam diri kita. Bahkan sebetulnya Tuhan sendiri menulis di dalam firman-Nya agar kita hening dan mengenal Tuhan. Be silent and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di dalam ketenangan itu kita bisa mengenal Tuhan. Dan ternyata itu ada di dalam diri kita. Maka kalau kita bisa mengenal Tuhan yang ada di dalam diri, dan kemudian mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa, raga, dan roh kita tidak perlu apa-apa, karena semua ada di dalam. Kita tidak perlu mencari keluar, dan kemudian yang kita dapat hanya kehampaan. Maka saudara-saudari terkasih, Anda dan saya itu sebetulnya sudah mempunyai segalanya. Tinggal bersyukur saja. Sayang bahwa kita terus-menerus mencari keluar di tempat yang salah, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan. Tetapi yang kita dapatkan adalah kekosongan dan kehausan, yang justru makin membuat kita makin haus, makin craving, makin menginginkan sesuatu yang fana, yang ada di luar sana. Padahal segalanya tersedia di dalam diri kita, berlimpah-limpah. Sungguh kita seperti ayam yang mati di lumbung padi. Karena kita keliru, tidak menemukan Tuhan di dalam diri. Dan karena itu kita mencari di luar dan juga tidak ketemu. Karena Tuhan ada di hati kita, bertahta di dalam keheningan, yang terus memanggil kita untuk berani masuk ke dalam dan tinggal di sana. Di dalam keheningan, di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan yang tidak didapat dari dunia, tetapi kita peroleh dari Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan, aku meninggalkan damai-Ku kepadamu. Damai yang tidak bisa diambil dari dunia ini. Damai yang tidak berasal dari dunia ini. Damai yang berasal dari Tuhan, yaitu dari roh yang dianugerahkan kepada kita masing-masing sejak kita diciptakan. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan menyertai kita. Dan karena itu Tuhan ditemukan di dalam keheningan batin, karena Tuhan ada di sana dan terus membimbing kita, menyatakan kepada kita, I am with you, I am Immanuel. Aku adalah Allah yang menyertaimu dan mengasihimu tanpa batas. Karena Tuhan selalu ada, baik dahulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Dan Tuhan ada di dalam diri kita, menemani kita. Dan karena Tuhan adalah kasih, God is love, maka Tuhan selalu mengasihi kita, selalu menemani kita. Maka mari kita masuk ke dalam diri, menemukan Tuhan yang terus memanggil kita menuju kedamaian, menuju keheningan, menuju ketenangan. Agar kita bisa memancarkan cahaya keselamatan,
juga memancarkan kebahagiaan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Karena kita mempunyainya dari Tuhan sendiri yang terus ada dan memberikan dirinya kepada kita. Nemo dat quod non habet. Kita tidak pernah bisa memberi apa yang kita tidak punya. Maka bukan mencari di luar, tetapi menemukan apa yang ada di dalam. Dan kemudian memancarkan apa yang kita punya, cahaya ke sekitar kita. Ketika kita menerangi jalan kita menerangi jalan orang lain. Maka mari kita menikmati anugerah Tuhan yang sudah dianugerahkan di dalam diri kita secara berlimpah-limpah. Masuk ke dalam diri, menikmati hadirat Tuhan, dan memancarkan keselamatan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.